CCTV ini beda dengan CCTV yang lain. Pastinya kalian udah sering lihat dong, di mana-mana kebanyakan CCTV warnanya putih mulu. Nah, yang satu ini beda nih, dia warnanya hitam. Kalau di HP tuh ibaratnya dark mode. Karena warnanya hitam, jadi CCTV ini makin kelihatan keren dan stylish. Terus, kalau misalkan malam hari, CCTV-nya tuh jadi lebih tersamarkan. Untuk fiturnya tentunya nggak perlu diragukan lagi. Sesuai dengan hashtag dari Rabbit nih, semakin pintar. Semua fitur keamanan yang kalian butuhin itu ada. Tapi sebelum kita bahas fitur-fiturnya, CCTV ini kita sambungin dulu ya ke aplikasi Rabbit Smart yang bisa kalian download di App Store atau di Play Store. Untuk aksesorisnya seperti ini udah lengkap semua, jadi kita bisa langsung pasang aja. Kalau untuk kameranya dia bentuknya seperti ini, seperti namanya ya, dia ada ring lightnya di bagian depan, kemudian di atasnya ada dua buah antena WiFi. Meskipun ini antenanya yang kepasang itu cuma satu ya, yang satu hanya aksesorisnya aja yang sebelah kanan ini. Karena mungkin kalau cuma ada satu, antenanya jadi kelihatan kurang bagus ya. Di bagian belakang dia ada sebuah speaker, jadi ini kameranya bisa two-way talk ya. Kita bisa ngobrol langsung ke orang yang ada di kameranya dari manapun pakai aplikasi. Untuk kartu memorinya dipasang di bagian bawah sini ya. Dia dilapisin karet karena kamera ini adalah kamera anti air. Jadi kalau misalkan kalian pasang di luar kena hujan badai gitu aman. Nah, ini kita dikasih sebuah kayak SIM card eject itu. Ini kita gunakan untuk ngereset kameranya. Kalau misalnya pas kalian mau nyambungin gak bisa, ini wajib direset dulu ya. Dan ukuran memori maksimalnya dia bisa sampai 128 GB. Cuma tenang aja, kalau misalkan itu nggak cukup, kalian juga bisa menghubungkan kamera ini ke NVR. Dan tentunya bisa juga pakai layanan cloud service. CCTV ini juga udah memiliki port untuk kabelan ya. Jadi tentunya mantep banget untuk kalian yang mau pasang CCTV secara lebih aman dalam tanda kutip ya. Namun sayangnya ini cuman port LAN aja ya. Dia nggak ada PoE-nya. Meskipun sebenarnya bisa juga sih kita kalin. Tapi kalau kalian nggak mau pakai kabelan pun, dia udah bisa connect ke WiFi 5 GHz. Jadi udah kekinian lah CCTV-nya. Oke, sekarang kita akan sambungin CCTV ini ke aplikasinya. Yang pertama menggunakan WiFi. Di sini kalian tinggal buka aja aplikasinya, klik tombol plus yang ada di atas sebelah kanan, lalu add device. Nanti akan langsung muncul CCTV-nya dan klik add. Kemudian kita masukkan password WiFi kita, dan WiFi-nya di sini mau pakai yang 5 GHz bisa, mau pakai WiFi yang biasa juga bisa. Kemudian kita tinggal next aja dan udah selesai. Simple banget cara menghubungkannya. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai kabelan, ini juga sama kok, gampang. Ini kita reset dulu ya, dengan tekan dan tahan tombol yang ada di bawah kameranya. Setelah itu kalau mau pasang pakai kabelan, ini kabelan dari switch atau dari router kita, tinggal kita colok aja ke kamera dan kita colok juga kabel power. Kemudian di aplikasinya, pastikan dulu ya HP kita udah nyambung ke WiFi yang ada di rumah. Ini kalian tinggal klik tombol plus lalu add device. Nah, ini kan ada discovering device, ini jangan dipencet add ya. Kalian harus nge-add manual. Caranya adalah ini kita scroll ke bawah dan kita cari kamera yang mau kita sambungin. Kemudian di bagian paling atas sebelah kanan ini kita pencet dan rubah jadi kabel. Nah, ini kan perintah reset, karena kita udah reset tadi, ini kita tinggal next saja. Dan kita tinggal tunggu, nanti kameranya akan ketemu dan akan langsung ke setting secara otomatis. Gimana? Sama-sama simple kan? Oke, sekarang saya akan bahas tentang aplikasinya. Di paling bawah yang paling kiri, ini adalah pesan ya. Pesan semua notifikasi. Ini kalau kalian aktifkan motion detection ya, nanti dia akan ada notifikasi ke sini. Kayak gini. Dan ini kalau kalian pencet, dia ada gambarnya kayak gitu. Dan berikutnya adalah direction. Nah, di sini tuh kalian bisa geser-geser kameranya, karena ini kan kamera PTZ ya. Nih, bisa kalian geser ke kiri, ke bawah. Dan yang luar biasa dari kamera ini, sudut gesernya ya. Biasanya tuh kalau kamera CCTV PTZ, ini kalau kalian turunin, segini udah mentok. Sedangkan kalau CCTV Rabbit yang tipe ini masih bisa kalian bikin ke bawah, nyampe mentok banget nih ke bawah. Tuh lurus. Ke atasnya juga sama. Dia bisa ke atas nyampe mentok banget. Bahkan sampai nggak kelihatan nih. Tuh, sampai ketutupan ke kameranya sendiri. Dan ini kondisi lagi hujan ya. Ini basah nih kelihatan. Aduh, tuh. Kita turunin dikit. Tuh. Nah, ini kita bisa geser-geser lancar banget ya. Ini ada yang lagi bawa kayu. Kita coba zoom ya. Ini kita pencet yang tombol plus ini. Ini adalah digital zoom.
Nah, berikutnya adalah fitur. Sekarang kita buka menu playback. Di menu playback ini kita bisa mengulang rekaman. Nah, ini kalau pas malam hari dia kayak gini, ini inframerahnya nyala ya. Dan yang di atas ini untuk ngeganti harinya. Nah, ini pas siang hari. Tuh kayak gitu kameranya terang banget gambarnya. Dan kalau malam hari dia kayak gini. Nah, untuk playbacknya ini kita bisa ngedenger suaranya dengan cara kita pencet tombol ini ya, tombol speaker. Dan untuk kecepatan putarnya bisa kita rubah juga dari setengah kali. Tuh dia jadi lebih lambat sampai 2 kali. Jadi kenceng. Kamera ini juga memiliki private mode. Kalau ini kita aktifkan, rekaman kameranya akan mati seperti ini. Dan gak hanya mati doang, posisi lensa kameranya dia akan menutup ya. Jadi bener-bener gak kelihatan sama sekali. Jadi privacy aman. Satu lagi nih yang beda dari kamera ini, CCTV ini bisa diatur volumenya ya. Ini bisa kita atur nih volumenya, kalau misalkan kekencengan bisa kita kecilin, atau kalau kekecilan kita bisa kencengin. Karena kan dia bisa two way talk, kita bisa ngomong dari CCTV-nya. Jadi punya fitur ini cukup mantep ya, bisa kita atur. Berikutnya motion tracking, dia akan mengikuti objek yang bergerak. Nah ini, dia akan ngikutin orangnya. Tuh, dia akan ngikutin sampai udah nggak bisa dia deteksi lagi. Dan nanti setelah beberapa detik, dia akan balik lagi ke posisi semula. Nah, canggih kan? Berikutnya motion detection. Ini kalau motion detection ini nanti bisa kita atur ininya. Posisi area yang mau kita deteksi. Dan nanti dia akan kirim notifikasi ke HP atau bahkan membunyikan alarm juga bisa. Kalau sound detection ini gunanya kalau misalkan ada suara keras yang tiba-tiba ya. Kayak misalkan suara bayi nangis atau suara orang jatuh dan teriak minta tolong. Nah, itu biasanya nanti dia akan kedeteksi di sound detection ini dan kirim notifikasi ke HP. Kalau sirene, ya biasalah. Kalau dipencet nanti dia akan bunyi sirene. Nah, berikutnya adalah lampu ini light. Nah, di sini kita bisa mengatur lampunya secara manual, menyala matikan. Dan kita juga bisa mengatur waktunya nih. Misalkan kita mau lampunya nyala di jam berapa dan mati jam berapa, hari apa aja, itu semua bisa. Berikutnya audible alarm. Ini tuh kalau misalkan dinyalain, nanti CCTV-nya akan bunyi alarm sambil lampunya kedip-kedip ya. Nah, kalau kalian mau lihat menu yang lebih lengkap lagi, bisa klik titik 3 yang di atas sebelah kanan ini. Nah, di sini semua menunya lebih lengkap. Kalau yang di basic function ini, kita bisa ngatur lampu indikatornya, mau dimatiin apa enggak, lampu yang hijau itu. Terus talk mode-nya nih, mau one way communication atau two way communication. Two way talk ini tuh kayak telepon WhatsApp ya, ngobrol gitu. Kamera calibration ini kalau misalkan kameranya kalian gerakin gak mau nih, misalnya kalian mau geser ke kanan tapi dia malah mentok, padahal seharusnya masih bisa. Nah, kalian bisa klik nih kamera calibration, nanti dia akan normal lagi. Nah, di sini ada advanced setting, yang alarm tadi, ini bisa kita nyalain motion detection-nya, motion tracking bisa, ini untuk ngatur sensitivitasnya. Terus activity area-nya juga bisa nih, kita bisa ngatur mau di sebelah mana aja. Dan ada juga nih trigger siren nih. Jadi kalau misalkan dia ngedeteksi gerakan, nanti sirenenya akan bunyi. Jadi canggih banget, dia bisa buat nangkut-nangkutin maling ya. Jadi kalau di jam-jam tertentu, misalnya ini kita bikin schedule ya, jadwalnya, kalau misalnya tengah malam ada gerakan, nanti sirenenya akan bunyi. Bisa tuh kayak gitu. Nah, berikutnya ini ada yang baru nih, yang saya baru lihat, preset point. Ini tuh sepertinya bisa kita atur posisi kameranya ya. Misalkan ke arah pintu rumah, terus ke gerbang, contoh ya, contoh. Cuman saya nggak punya sih alat sensornya, jadi saya ceritain aja ya. Jadi kayaknya tuh bisa gini ya. Misalkan kita punya sensor gerak di bagian halaman rumah. Nanti kita bisa set automation. Kalau misalkan dia ngedeteksi ada gerakan di halaman rumah, kameranya akan langsung berputar ke arah halaman rumah. Atau kalau misalkan dia ngedeteksi ada pintu yang kebuka, nanti kameranya langsung geser ke arah pintu yang kebuka itu. Kayaknya sih bisa gitu, cuma saya nggak bisa coba ya. Dan berikutnya ini adalah OnViv. Nah, gunanya OnViv ini tuh jadi kameranya bisa terhubung ke NVR. Dan dia bukan hanya terhubung doang ya. Ini tuh bisa dikendalikan langsung dari NVR arahnya. Jadi kita bisa geser-geser arah dari kameranya. Kurang lebih itu aja isi dari aplikasinya.
Dengan harga yang cukup terjangkau dan desain yang keren banget, menurut saya kamera ini tuh cocok banget untuk kalian yang pengen pasang CCTV tanpa menurunkan estetika di ruangan atau di rumah kalian. Jadi kalau untuk kalian yang suka CCTV warna gelap, ya inilah salah satu pilihan yang bisa kalian pilih. Fitur-fiturnya juga udah oke banget, udah lengkap. Dan yang paling penting kalau menurut saya untuk CCTV itu sebenarnya ada port LAN ya. Meskipun ya dia kurang dikit sih, dia nggak ada PoE. Tapi nggak apa-apa, wajar. Di harga segitu memang kamera rata-rata belum ada sih port PoE-nya. Jarang lah. Oke, saya rasa videonya udah cukup. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.